Ada yang mengatakan jika sabar memiliki batas, tetapi bukan sabar namanya jika masih ada batasnya. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya kata itu adalah sebuah kunci keberhasilan kehidupan, kunci jalan menuju kemenangan. Dan sebaik-baiknya sabar adalah kesabaran tentang sabar itu sendiri. Genap sebulan sudah Raihan dirawat di rumah sakit. Hari ini lelaki itu diperbolehkan pulang dengan keadaan memakai kursi roda. Kadangkala Raihan hanya mampu termenung mengingat semua kejadian yang menimpanya. Bahkan untuk menangis pun ia tak mampu untuk terus-menerus menahan kesedihan yang mendalam. Tak mampu melihat wanitanya bersedih karena keadaannya. Kadangkala ia bertanya kepada hatinya, mampukah ia menghadapi semua ini? Sepanjang perjalanan pulang, Raihan hanya diam dengan tatapan kosong. Meskipun istrinya duduk bersebelahan di sampingnya, pikiran lelaki itu terus menerawang bagaimana nasib kehidupannya kelak. Mampukah ia berjuang untuk sembuh? Apakah sebaliknya? Dapatkah ia bertahan dengan semua ini? Berulang kali ia tanamkan kata sabar dalam hatinya. Tetapi kenyataannya, sabar pun tak ada artinya. Kenapa ia harus bersabar jika Tuhan itu tak pernah adil? Meskipun berulang kali ia mencoba untuk tetap bersabar, raganya seolah tak menerima kenyataan yang ada. Nisa menyadari jika lelakinya itu selalu terlihat murung selama perjalanan pulang. Ia hanya bisa menatap tanpa berani bersuara. Nisa tak ingin membuat lelakinya itu kembali bersedih. Setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, mereka tiba di pekarangan rumah. Raihan turun dari mobil, dibantu dengan Pak Hadi, supir pribadi keluarga mereka yang baru saja bekerja dengan keluarganya. Lantaran Pak Hadi membutuhkan biaya untuk menafkahi keluarganya di kampung. "Saya bantu, Den," tawar Pak Hadi, ingin mendorong kursi roda Raihan untuk masuk ke dalam rumah. "Tidak perlu, saya bisa sendiri," jawab Raihan datar. Kemudian berlalu memasuki rumah yang telah lama ia tinggali. Nisa yang melihat suaminya itu sudah masuk ke dalam rumah, segera menyusul sang suami, takut terjadi apa-apa dengan suaminya itu jika dibiarkan sendirian. Terlebih karena kecelakaan itu, Raihan tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik jika tidak ditenangkan. Kadangkala lelakinya itu bisa jadi seperti singa yang sedang ingin menerkam mangsanya. Bisa juga berbalik. Kadang pula suaminya itu bisa jadi seperti anak kucing yang ingin selalu menempel kepada induknya. Mengamati sekitar ruangan, Nisa tak menemukan keberadaan lelaki itu.
Menelusuri ke segala ruang, ternyata lelakinya sedang duduk di taman belakang rumah dengan kursi rodanya sambil memberi makan burung. "Mas, lagi ngapain?" tanya Nisa, kemudian duduk bersebelahan dengan suaminya. Raihan yang menyadari kedatangan istrinya menoleh sekilas. "Meratapi semua dosa-dosaku," jawabnya. Kemudian kembali menatap lurus pandangan burung-burung merpati yang sedang ia beri makan. Nisa tidak mengerti dengan apa yang sedang Raihan pikirkan. Jika suaminya itu merasa berdosa, bukankah setiap yang bernyawa pasti pernah melakukan kesalahan? Tanyanya Nisa dalam hatinya. "Dosa? Maksud Mas?" "Ya." Raihan menjeda sejenak. "Aku tak tahu dosa apa yang telah ku perbuat di masa lalu sehingga Tuhan tega memberikan hukuman seperti ini." Nisa tersenyum menanggapi perkataan Raihan. "Mas, apa yang terjadi saat ini bukan berarti itu semua karena kesalahan kita di masa lalu. Bisa jadi itu karena Allah ingin hambanya lebih mendekatkan diri kepadanya." Nisa menghadap ke arah Raihan, kemudian meraih tangannya. Mungkin Allah rindu kepada seseorang yang telah lama tidak mengadu kepadanya tentang apa yang telah terjadi di dunia ini, ucap Nisa membenarkan perkataan suaminya. "Maksud kamu?" tanya Raihan, tak paham. "Mas, pengen tahu alasannya." Nisa menatap lekat wajah Raihan. Deketin dulu wajahnya, Mas," pinta Nisa. Raihan membetulkan posisi sembari mendekatkan wajahnya ke hadapan sang istri. Setelah jarak di antara keduanya sudah dekat, Nisa menangkup kedua pipi suaminya, mengelus pelan menggunakan kedua ibu jarinya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dari tanah. Allah menciptakan manusia diberi keistimewaan, yaitu berupa akal. Cup. Nisa mencium kening sang suami. Setelah itu kembali ia bercerita. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan hanya menyembah Allah semata. Tetapi bukan manusia namanya jika tidak memiliki dosa. Raihan mencerna setiap kata yang keluar dari istrinya itu. Tapi untuk sejauh ini ia belum paham dengan apa yang istrinya jelaskan. Nisa yang menyadari jika lelakinya itu masih belum paham dengan apa yang ia utarakan, kembali bercerita. Ada yang rajin ibadah tetapi masih suka membicarakan orang, gibah. Ada yang jarang sekali ke masjid tetapi sedekahnya luar biasa. Ada yang pintar tetapi tak pernah mengeluarkan ilmunya. Ada yang tak tahu apa-apa tetapi rajin membantu. Nisa menghela nafas. Sampai saat ini Mas Raihan paham? Tanya Nisa. Raihan mengangguk. Intinya setiap yang bernyawa pasti memiliki dosa. Raihan balik bertanya kepada istrinya. Nisa kembali menjelaskan. Jika dipahami,
kita semua adalah makhluk yang berdosa. Hanya saja kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Bukankah iman seseorang tak dapat ditakar? Hanya dari seberapa sering kita melihatnya berbuat baik. Bukankah dosa seseorang tak dapat ditimbang dari seberapa kesalahan yang ia perbuat? Nisa mengakhiri perkataannya, kemudian beralih menatap wajah sang suami. Mas tahu apa inti dari cerita tersebut? Tanya Nisa, yang dibalas dahaman kecil dari sang suami. Apa ya? Raihan seolah berpikir. Nisa yang melihat suaminya itu tanpa berpikir dengan apa yang ia sampaikan. Mengecup sekilas bingkai manis milik sang suami. Setelah bibir Hanum itu bertemu dengan bingkai manis milik Raihan, Nisa tersenyum menanggapi perkataan lelakinya. Semua itu hanyalah proses kita dalam menuju perjalanan pulang, ucap Nisa mengakhiri cerita panjangnya. Raihan diam setelah mendengar perkataan terakhir dari istrinya itu. Kata pulang yang dimaksud sang istri adalah persiapan seseorang untuk pulang menghadap Tuhannya. Lantaran sudah adakah bekal yang ia punya? Terkadang Raihan hanya mampu mengingat sebuah rasa sebatas lidah yang mampu mengecap. Padahal ia tahu masalah rasa bukan hanya milik lidah, tetapi juga milik hati. Nisa menggoda Raihan. Kenapa mas? Tidak menangis? Menatap lekat wajah sang suami. Padahal Nisa sudah mau mengusap air matanya. Mas, loh, godanya lagi. Tak disangka lelaki itu kembali berulah. Malu, ucap Raihan datar. Nisa tersenyum. Malu sama siapa? Kan di sini cuma ada kita berdua, katanya lagi. Raihan tersenyum kecut. Malu sama anakku lah. Masa tiap hari liatin ayahnya nangis, kata Raihan yang mulai cemberut. Nisa mengelus perutnya. Ternyata ayah kamu bisa malu juga, sayang. Bunda pikir sudah habis, ucap Nisa sambil tertawa. Raihan gemas dengan tingkah manis istrinya. Antar mas ke dalam kamar, pintanya. Kemudian Nisa beranjak mendorong kursi roda milik suaminya. Bersambung.